Mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia kembali terbuka lebar setelah PSSI meresmikan 3 pemain keturunan anyar. Dean James, Joy Pelupesi, sampai Emil Audero Mulyadi bakal melengkapi kepingan skuad Garuda Nusantara menjadi semakin mewah. Ini juga menjadi ajang pembuktian Patrick Kluivert yang kemampuannya diragukan para pelatih di grup C. Cetak gol coba merangkum starting line up mewah timnas Indonesia sebagai berikut. Skuad semakin mewah dengan resminya 3 keturunan. Pemecatan Sintayong membawa timnas Indonesia dalam tren buruk. Fans timnas Indonesia menjadi kurang semangat dengan skuad Garuda yang dinilai kurang melakukan persiapan. Padahal pasukan tanah air harus menghadapi laga hidup mati kontra Australia dan Bahrain. Namun Patrick Kluivert justru santai karena baru menaturalisasi oleh Romani. Akan tetapi kejutan pun akhirnya diperlihatkan oleh PSSI dengan kabar baik. Nama besar seperti Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joy Pelupesi telah resmi memperkenalkan. Kabar ini bahkan langsung keluar dari mulut Erick Thohir selaku ketua PSSI. Alhamdulillah, proses untuk memperkuat tim kita untuk pertandingan pada saat melawan Australia itu seperti jalannya agak terang. Ada nama Emil Audero, Joy Pelupesi, dan yang terakhir Dean James, ucap Erick Thohir. Kedatangan ketiga pemain ini semakin membuat skuad Garuda terlihat mewah. Belum lagi level pemain yang dinaturalisasi oleh timnas Indonesia semakin terlihat berkualitas. Sebut saja Emil Audero Mulyadi yang memiliki berbagai pengalaman di Liga Italia. Bahkan kiper berusia 29 tahun ini menjadi salah satu pemain dengan nilai pasar terbesar yakni 86 miliar rupiah. Hal ini justru berbanding terbalik dengan Malaysia yang sampai saat ini baru menyelesaikan dokumen Ferdi Druif. Bahkan Vietnam justru hanya mampu menaturalisasi pemain yang bermain di liga mereka. Penjaga gawang yang semakin penuh sesak. Hadirnya Emil Audero membuat sektor penjaga gawang timnas Indonesia penuh sesak. Saat ini skuad Garuda punya 3 kiper dan kualitas merata baik utama maupun pelapis. Mulai dari Martin Pas, Nadeo Argawinata, sampai dengan Hernando Ari. Ketiga penggawa kiper timnas Indonesia ini adalah pilihan utama di klubnya masing-masing. Gak terkecuali Emil yang saat menjadi andalan Palermo. Walaupun baru bermain di 2 laga, kiper kelahiran Mataram ini mencatatkan 100% menit bermain di klub Italia tersebut. Dilansir dari Fotmob, kiper kelahiran Mataram ini memiliki persentase penyelamatan mencapai 95%. Akurasi bola lambungnya juga sangat impresif yakni mencapai 98%. Gak heran Patrick Kluivert diprediksi bakal memainkan Emil di laga debut kontra Australia. Sang pelatih pernah berkata akan mengandalkan pemain yang mendapat jam terbang tinggi di klub. Pemain dapat mengatakan dia fit, tetapi apa artinya fit jika tidak mendapatkan waktu bermain di tim? Anda tidak dalam kondisi fit untuk bertanding, ujar sang arsitek timnas. Meskipun sudah punya Emil, nama Martin Pas juga nggak bisa dilupakan begitu saja. Kiper FC Dallas ini mampu mencuri hati Kluivert dengan kemampuan apiknya di level klub. Bahkan Pas dipercaya sebagai kapten di pertandingan persahabatan melawan Houston Dynamos. Gak heran performa impresifnya membuat klub Amerika Serikat tertarik merekrut pemain Indonesia. Pertahanan semakin tangguh sulit dijebol. Sektor di depan gawang juga gak kalah menarik untuk dibicarakan. Pasalnya, lini pertahanan timnas Indonesia diprediksi bakal semakin solid di segala sisi. Salah satunya adalah sektor bek tengah yang punya stok berlimpah oleh pemain elit. Patrick Kluivert pun sangat leluasa memilih para pemain yang cocok dengan skema. Posisi J.I.J selaku kapten tim diyakini bakal sulit untuk bisa digeser. Miss Hilgers diproyeksikan bakal bertandem dengan penggawa andalan Venezia ini. Kluivert bisa saja menjatuhkan pilihan lainnya kepada Elkan Bagot yang tampil on fire di Blackpool. Alhasil nama bek lokal penuh potensi seperti Rizky Ridho diyakini bakal sulit bersaing. Bukan hanya bek tengah yang full pemain keturunan, area bek sayap pun juga demikian. Di sektor ini, Dean James akan memainkan debut dan berduet dengan Calvin Verdong. Sosok Dean James ternyata nggak cuma jago dalam bertahan. Pasalnya, Go Ahead Eagles menunjuk pemain keturunan Surabaya ini sebagai spesialis corner dan tendangan bebas. Selain itu, ada nama Joel Veltman yang bakal membuat lini pertahanan semakin susah dijebol. Bek andalan Brighton and Hove Albion ini dikabarkan sangat ngebet ingin membela Garuda.
Buat kamu yang pengen beli jersey Timnas Indonesia di tanggal tua, cobain deh beli jersey Timnas di Distro Bandung. Dijamin kualitasnya terjaga. Cek linknya di bawah ini. Mewahnya sektor gelandang. Lini tengah Timnas Indonesia nggak kalah mentereng di era Patrick Kluivert. Anak asuh Patrick Kluivert dirumorkan bakal kedatangan gelandang kualitas grade A bernama Jairo Riedewald. Penggawa Royal Antwerp ini bakal dipasangkan dengan Tom Hayes sebagai duet gelandang poros. Visi cerdas Hayes selaku pengatur tempo akan disokong Jairo yang aktif memotong serangan lawan. Dinaturalisasi. Alasannya, beberapa dokumen yang diperlukan gak kunjung terpenuhi. Jairo sebenarnya sangat welcome untuk membela Timnas Indonesia, tetapi surat-suratnya belum kuat, ungkap Ketua Umum PSSI. Apabila gagal, skuad Garuda gak perlu khawatir berlebihan. Kluivert bisa mengandalkan Joy Pelupesi yang baru saja resmi dinaturalisasi. Pemain 31 tahun ini sudah malang melintang di laga Belanda, Inggris, dan Belgia. Joy disebut-sebut gak kalah jauh dari Jairo dalam melakukan duel di atas lapangan. Tambahan amunisi baru berpotensi membuat Ivar Jenner digeser ke sektor gelandang kiri. Kemampuan olah bola penggawa Jong Utrecht itu bakal memperkaya opsi serangan Timnas Indonesia. Penyerangan Timnas Indonesia yang semakin upgrade. Sektor penyerangan Timnas Indonesia jadi yang paling dinanti-nantikan. Alasannya selama ini barusan juru gedor Garuda Nusantara justru dinilai kurang greget. Alhasil PSSI terus berupaya mendatangkan para striker tajam yang berkiprah di Eropa. Setelah memastikan oleh Romani, nama Mauro Zylstra disebut selangkah lagi bakal dinaturalisasi. Penggawa FC Volendam ini bahkan ngebet ingin membela merah putih. Namun Mauro masih harus sedikit bersabar karena menunggu kabar dari federasi. Saya sudah 100% siap bermain untuk Indonesia. Saya sangat siap. Jadi sekarang saya hanya menunggu PSSI untuk memberikan lampu hijau. Hanya itu, kata Zylstra. Mauro Zylstra nantinya bisa diduetkan dengan Ragnar Oranmangun. Wak Haji sendiri kini semakin bersinar bersama FC Denver lantaran sudah tampil rutin dalam 17 laga. Namun sayangnya duet duo ex-Nick Nijmegen ini harus tertunda. Pasalnya, Ragnar terpaksa absen di laga kontra Australia lantaran akumulasi kartu. Tapi fans Garuda nggak perlu khawatir, karena ada sosok pengganti. Nama Rafael Struijk diharapkan bisa mengisi pos penyerangan pasukan merah putih. Jika skema ini terjadi, maka para cegil tanah air disebut bakal semakin kelepek-kelepek. Pasalnya lini depan Garuda dihiasi oleh para striker muda yang bukan cuma hebat tapi juga tampan. Paket sepatu futsal murah dan komplit dari Ortosik, mulai dari sepatu, jersey, tas sampai deker. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan starting line up mewah Timnas Indonesia. Bagaimana menurutmu? Apakah dengan komposisi ini Garuda Nusantara bisa mentas di Piala Dunia 2026? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.